Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Suara Ibu ini terdengar jelas apa tidak? Wah, alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu. Mungkin Mara bisa mempersiapkan berdoa. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua, Bu. Wah, alhamdulillah. Semoga semuanya bisa mengikuti pembelajaran ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, biar lebih semangat lagi, kita menyanyi dulu ya. Semuanya hafal lagu Garuda Pancasila. Gimana, Bu? Di sini semua hafal lagu Garuda Pancasila, lagu nasional. Hafal, Bu. Ya, kita menyanyi dulu ya. Hitungan ketiga, kita menyanyi bersama. Ya, bisa? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Wah, pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu akan share screen ya. Yes, Miss. Bentar. Share screen-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang KD.1, yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materinya yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 2 submateri, yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengonsepkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perbedaan pendapat dari para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara setelah mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu gambar yang atas ini, gambar yang tertampil di layar, ini gambar apa ya? Peristiwa apa? Yang atas, coba Mara. Izin menjawab, sepertinya itu sedang sidang BPUPKI ya, Bu. Bagaimana Mara, suaranya tidak terdengar, kurang terdengar. Izin menjawab, kalau tidak salah itu menurut pengetahuan saya, apakah itu sidang BPUPKI? Ya, betul sekali. Kalau yang bawah, sekalian dijawab. Gimana, Bu? Yang bawah itu gambarnya siapa? Yang ini. Mungkin yang lain bisa menjawab, dia. Oh iya, coba dia membantu menjawab. Yang bawah ini gambar apa ya? Gambarnya siapa? Baik, jadi yang bawah ini gambar dari anggota BPUPKI. Kalau yang atas ini proses rapat BPUPKI. Begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Jepang itu membentuk BPUPKI? Coba dia.
Mengapa Jepang itu membentuk BPUPKI? Pasti sudah diajarkan waktu kalian masih di sekolah dasar. Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, Bu. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, coba sekalian dijawab, kapan BPUPKI itu dibentuk? 29 April 1945. Iya, betul sekali. Nah, siapa ketua BPUPKI sekalian? Mara, sekalian dijawab. Diberitahu teman-temannya. Ketua BPUPKI Rajiman Weddiodiningrat. Iya, benar, Bu? Betul. Iya, betul sekali. Jadi, BPUPKI atau biasa disebut dalam bahasa Jepangnya itu Dokuri Suzume Sokai itu dibentuk oleh Jepang untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang berjumlahkan dari 62 orang. Ketuanya tadi seperti yang dikatakan Mara yaitu Rajitma Weddiodiningrat. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yang 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni yang membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Ibu mau tahu, ini gambar pahlawan siapa? Ayo, dari yang sebelah kiri. Di sini ada Aulia Anjani. Tahu ini gambarnya siapa? Mungkin dibantu Mara kalau Aulia belum tahu. Yang sebelah mana, Bu? Yang paling kiri ini. Yang paling kiri itu Muhammad Yamin. Ya, betul. Sebelahnya dia tahu siapa? Supomo, Bu. Iya. Kalau yang paling akhir pasti kalian semua tahu ya. Ini adalah siapa? Soekarno. Soekarno, betul sekali. Jadi ketiga tokoh yang ada di atas tadi, mereka ini yang mengusulkan mengenai rumusan dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI yang secara berurutan itu diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, oleh Supomo tanggal 31 Mei, dan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 itu menyepakati kesepakatan dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut dengan Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Nah, naskah Mukadimah ini dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, dan rumusan dasar negara terdapat pada alinea keempat naskah Piagam Jakarta. Selanjutnya di sini sudah tertampil ya 2 gambar kegiatan. Ada yang tahu ini gambar kegiatan apa? Oh iya, Mara, silakan menjawab. Ini gambar sedang apa? Ada siswa sedang apa? Gambar sedang rapat. Iya, kalau yang lainnya dia, menurut dia sedang apa? Voting sepertinya, Bu. Ya, semua dua jawaban dari dia dan juga Mara ini betul ya. Jadi kedua kegiatan ini adalah rapat atau juga musyawarah untuk mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Nah, untuk di akhir ini Ibu ada pertanyaan nih. Dari tadi sikap apa yang dapat dicontoh dari beberapa sidang yang sudah dilakukan oleh BPUPKI? Dia bisa menjawab, coba dijawab. Sikap apa yang bisa kamu contoh? Atau Mara mau membantu? Belajar untuk mengambil keputusan dengan musyawarah, Bu. Ya, yang lainnya mungkin Mara bisa menambahkan. Kalau dari Mara apa nih sikap yang mau dicontoh?
Contoh yang bisa diambil dari para pendiri negara yaitu mungkin dengan menghargai pendapat orang lain, Bu. Terus juga tidak memaksakan kehendak seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi sikap yang dapat dicontoh itu kita lebih mengutamakan untuk musyawarah mufakat. Terus kita juga harus menghargai pendapat orang lain dan juga tidak boleh seenaknya sendiri begitu. Nah, untuk yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila? Mungkin dari Aulia. Belum tahu ya, belum menemukan. Baik, bisa dibantu dari Mara. Kegiatan apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib. Ya. Terus mengikuti peringatan-peringatan hari-hari nasional seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jawaban dari Mara itu betul sekali ya. Apalagi kalian sebagai siswa itu bisa dengan belajar dengan rajin. Terus sekolah itu harus semangat, tidak boleh banyak izin dan sebagainya. Mengerjakan tugas dengan rajin, begitu ya. Wah, kelihatannya kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah sangat jelas nih materi pada hari ini? Insya Allah tidak ada, Bu. Wah, alhamdulillah, semoga benar-benar sudah jelas ya. Untuk hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Kita belajar apa aja hari ini? Mara, bisa dibantu untuk menyimpulkan? Dari awal pembelajaran tadi, kita sudah belajar mengenai bagaimana proses perumusan Pancasila dari BPUPKI, DPKI, terus dari sidang-sidangnya, seperti itu. Terus siapa ketua BPUPKI, kapan BPUPKI didirikan, lalu sifat-sifat apa yang bisa kita teladani, terus dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pendiri negara, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu tentang pembentukan BPUPKI dari tanggal 29 April 1945, terus tujuan dari juga BPUPKI, terus juga ketuanya, dan juga seluk-beluk BPUPKI. Dan yang kedua yaitu tentang perumusan dasar negara yang tadi dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, sampai dengan rumusan dasar negara yang saat ini tercantum dalam kealinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sebut dengan Pancasila. Nah, untuk bahan evaluasi di rumah, Ibu ada tugas, yakni kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 anggota. Nah, tugasnya itu membuat clipping tentang rumusan dasar negara oleh para tokoh yang tadi ya, 3 tokoh tadi, ada Supomo, ada Muhammad Yamin, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, nanti tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk Word dan dibuat semenarik mungkin, bisa diberi gambar-gambar tokoh dan sebagainya. Waktu mengerjakannya itu 1 minggu, dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Dan untuk belajar di rumah, dibaca buku paketnya halaman 12 yang poin B tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak semua sudah belajar dengan giat, sudah semangat mengikuti pembelajaran. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.